Saya menginformasikan kawan-kawan, mungkin pertama saya berterima kasih untuk kawan-kawan yang sudah. Kawan-kawan, jika inspektorat sendiri bayangkan kawan-kawan, jika administrasi saja dikangkangi kawan-kawan, mau dibawa kemana negara kita ini kawan-kawan? Inspektorat yang tugasnya untuk mengawasi pemerintahan kawan-kawan sudah dipilih berdasarkan kedekatan. Bagaimana kawan-kawan kita menjalankan sistem pemerintahan ke depannya kawan-kawan? Siapa yang mengawasi mereka kawan-kawan? Oleh masyarakat Kota Medan, kami datang melapor keperpanjangan lidah kami kawan-kawan, menyampaikan aspirasi kami. Kami menyampaikan aspirasi kami kawan-kawan kepada DPR. Bapak Polisi, Satpam, Satpol PP, kami aksi damai hari ini Bang. Kami datang menyampaikan aspirasi kami selaku Laras, Aliansi Mahasiswa Laras, menuntut untuk dilakukannya penindakan dari DPR kawan-kawan, untuk diaudit kembali untuk pemilihan inspektor yang sudah dikeluarkan kawan-kawan. Melebar kembali di tuntutan kami poin kedua kawan-kawan. Ada eselon 2 yang baru dilantik. Namun seperti biasa kawan-kawan, cawe-cawe jabatan, jual bagi kue. Saya tidak tahu kawan-kawan ini kesepakatan waktu pemilu atau bagaimana kawan-kawan. Sorry kawan-kawan, saya pilkada maksudnya kawan-kawan. Saya tidak tahu apakah dipilih berdasarkan kompetensi atau berdasarkan kedekatan atau berdasarkan partai politik yang mendukung kawan-kawan. Cuman kami hari ini kawan-kawan turun mahasiswa ke depan gedung DPRD kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi kami kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kita berkumpul dan kami meminta untuk diadakannya transparansi oleh pemerintah Kota Medan, diadakannya transparansi oleh anggota DPRD Kota Medan untuk mengusut tuntas kejadian praktik-praktik oligarki yang terjadi di Kota Medan ini. Kita tidak sepakat bahwasanya semua basis pejabat, semua basis pemerintah didekatkan dan didasarkan oleh dasar kedekatan emosional. Kita menuntut profesionalitas, kita menuntut keterbukaan, kita menuntut transparansi untuk memajukan Kota Medan lebih baik ke depannya. Betul? Menuntut panitia seleksi agar lebih benar-benar mematuhi syarat perlengkapan dalam minimal 5 tahun dalam untuk tidak terkaitnya. Yang keempat, menegaskan Wali Kota Medan sebagai pemegang otoritas yang sangat tinggi di kota ini, yang sangat berlaku di kota ini, yang sangat menjunjung tinggi ideologi kita sebagai mahasiswa, yang sebagai menaungi tentang kerakyatan kita. Yang kelima, menuntut agar jabatan Kepala Inspektorat diisi oleh sosok yang berintegritas dan berilmu tinggi, kompeten, dan memiliki rekam jejak yang bersih. Yang keenam, meminta Pemko Medan dan juga DPRD Kota Medan dalam menjalankan akses informasi proses seleksi secara transparan agar Pemko Medan dan setelah masyarakatnya mempercayai akan Dewan Perwakilan Rakyat ini akan kehidupan masyarakat yang sangat makmur, adil dan sejahtera. Yang ketujuh, jika seleksi jabatan yang dilakukan tidak objektif dan melanggar aturan, maka hal itu akan menurunkan kepercayaan kami. Setelah kepercayaan kami sudah turun kepada Dewan Perwakilan Rakyat, apalagi yang kami percayai di Kota Medan ini, apalagi. Jadi kami turun ke jalan hari ini dikarenakan pemilihan inspektorat di Kota Medan yang tidak transparan. Dipilih bukan berdasarkan kompetensi dan dipilih maladministrasi. Ada beberapa administrasi yang tidak dipenuhi oleh calon-calon terpilih. Jadi kami turun ke DPRD Kota Medan untuk menyampaikan aspirasi untuk tuntutan-tuntutan kami diaplikasikan, dijalankan. Ada beberapa tuntutan yang kami susun. Yang pertama itu mendesak Pemko Medan agar menjalankan proses lelang jabatan sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi politik manapun dan kepentingan pribadi. Patuhi regulasi PP nomor 11 tahun 2017 meminta agar seluruh calon pejabat khususnya Kepala Inspektorat Kota Medan benar-benar memenuhi syarat pengalaman minimal 5 tahun di bidang terkait. Jadi Pak, temuan yang kami dapat di poin ini, yang terpilih itu hanya 2 tahun berpengalaman di situ. Jadi itu maladministrasi. Harusnya tak bisa dia menjadi calon kok. Udah kalah di administrasi. Tapi hari ini yang kita tahu bahwa dia sudah terpilih. Itu hak prerogatif dari Wali Kota Medan.
Poin ketiga, menuntut panitia seleksi untuk segera mendiskualifikasi peserta yang terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin keempat, menegaskan Wali Kota Medan sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk tidak meloloskan calon berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik. Poin kelima, menuntut agar jabatan kepala inspektorat diisi oleh sosok yang berintegritas, kompeten, dan memiliki rekam jejak yang bersih, karena posisi ini berpengaruh langsung pada pengawasan tata kelola pemerintah. Poin keenam, meminta Pemko Medan membuka akses informasi proses seleksi secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi bersama. Dan poin terakhir, jika seleksi jabatan dilakukan tidak objektif dan melanggar aturan, maka hal itu akan merugikan kepercayaan publik dan memicu gejolak sosial di Kota Medan. Itu poin tuntutan kami hari ini turun ke jalan, Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.